sebelumnya, gerak merupakan dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan letak yang terus-menerus. Gerak yang berhubungan dengan perpindahan seluruh bagian benda dari satu tempat lain disebut dengan translasi. Dalam gerak putar atau rotasi, ada bagian yang tidak dapat berpindah tempat, yaitu pada sumbu putarnya. Adalah gerak translasi dan gerak rotasi. Benda yang mempunyai ukuran jauh lebih kecil dari lintasan translasi, gerak rotasi dapat diabaikan sehingga cukup tentang gerak translasi. Dapat dikatakan sebagai partikel atau benda titik. Kemudian sehingga gerak partikel dapat didefinisikan sebagai perubahan letak partikel secara terus-menerus pada lintasan tertentu. Kemudian gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu garis lurus. Contohnya batu yang dilepaskan dari ketinggian atau gerak jatuh bebas. Untuk menentukan dengan yang bergerak lurus, dengan menetapkan suatu titik pada garis bergerak benda sebagai titik asal gerak, yaitu titik 0. Yang dipindahan, yang menyatakan perpindahan pada titik A ke titik B. Perpindahan di sini dapat dikatakan perpindahan karena terdapat vektor di dalamnya. Sehingga untuk menemukan perpindahan tersebut, maka panjang lintasan 0 sampai dengan titik B atau X yang merupakan dikurangi dengan panjang itu, maka akan ditemukan perpindahannya. Sekian pembahasan saya tentang lurus apa dan gerak partikel. Apa ada yang kurang atau dipertanyakan? Halo, apa bisa didengar suara saya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Halo, 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 Pak. dengar ya? Selamat pagi. Ya, tadi kan saudara bilang tadi dinamika berhubungan dengan gerak dan benda dan gaya, itu kan dinamika namanya katanya. Terus ini apakah merupakan dinamika dalam hal gerakan yang kita bahas ini atau bagaimana atau apa? Saya tidak melihat tadi saudara dapat ada kinematika, apa itu kinematika dan lain sebagainya, tidak ada. Kinematika itu apa? Ada tadi itu, tidak kan? Maaf Pak, tidak. Ya, padahal ini persoalannya bukan dalam hal ini, kita masih dalam gerak lurus ini, kita belum berbicara gaya. Ya. Jadi ada gerak translasi, ada kinematika, demikian. Coba dibaca-baca nanti apa itu kinematika itu ya. Nah, kita berbicaranya gerak itu tanpa memandang gayanya, hanya benda dipandang sebagai suatu titik. Nah, di sana ada istilah kinematika ya. Nah, silahkan itu hanya istilah saja supaya diketahui. Ya, lanjutkan ini. Ya. Silahkan dilanjutkan. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Apakah suara saya dengar? Ya, didengar. Mohon maaf, izin perkenalkan. Nama saya Adi Bagus Salim Hasibuan dengan NIM 20055111015. Oke, saya akan melanjutkan materi yaitu kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata.
Mohon maaf sebelumnya jika nanti kami ada kekeliruan atau kesalahan, mohon untuk diluruskan ya teman-teman ya. Karena di sini kita kan sama-sama belajar supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, saya akan lanjutkan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, untuk kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata ini berbeda ya. Akan saya lanjutkan. Kecepatan rata-rata sebuah benda yang bergerak didefinisikan sebagai perbandingan atau vektor dengan selang waktu terjadinya perpindahan skalar. Untuk rumusnya, kecepatan rata-rata atau vektor sama dengan perpindahan atau vektor dibagi selang waktu atau skalar. Nah, untuk kecepatan ini bedanya di sini perbandingannya. Perbandingan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, perpindahan ini adalah dari posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Nah, maka didapatkan perpindahannya. X dikurang X0. Nah, vektor ini perpindahan disebut vektor karena dia memiliki besar dan arah. Sedangkan selang waktu itu disebut skalar karena hanya memiliki besaran. Untuk kecepatan rata-rata dirumuskan dengan posisi akhir dikurang dengan posisi awal per waktu awal dan dikurang dengan waktu akhir. Dan untuk mencari perpindahan bisa juga dengan dirumuskan dengan posisi akhir dikurang dengan posisi awal sama dengan kecepatan rata-rata dikali dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Nah, ini untuk persamaan 2. Dan untuk persamaan 3, untuk mencari posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah dengan kecepatan rata-rata dikali dengan dalam kurung waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Untuk persamaan 3. Dan apabila waktu mulai dihitung dari titik A, maka waktu awalnya sama dengan 0. Oke. Jika dimulai dari titik A, maka waktunya sama dengan 0. Sehingga dirumuskan menjadi X sama dengan X0 ditambah V kali T. Posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktu. Dan bila A adalah titik asal, maka posisi awalnya sama dengan 0. Bila A-nya posisi awal, maka posisi awalnya sama dengan 0. Dan dirumuskan sebagai posisi akhir posisi awal sama dengan kecepatan rata-rata dikali dengan waktu. Ini untuk persamaan kelima. Nah, untuk kelajuan rata-rata, sebuah benda bergerak didefinisikan sebagai perbandingan panjang lintasan dengan waktu yang berselang. Nah, yang tadi kan kecepatan rata-ratanya itu perbandingan perpindahan ya, dibagi dengan selang waktu. Nah, bedanya dengan kelajuan rata-rata ini dilihat perbandingan panjang lintasan. Jadi panjang lintasan itu dari titik 0 sampai ke titik B. Itu disebut dengan panjang lintasan. Nah, untuk rumusnya, kelajuan rata-rata atau skalar sama dengan panjang lintasan per selang waktu atau skalar. Ini untuk rumusnya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan ke contoh soal supaya bisa lebih paham lagi. Sebuah mobil bergerak sejauh 600 meter. Sebentar. Sebelum dilanjutkan ke contoh, tolong teorinya didiskusikan dulu. Oh, untuk kawan-kawan ada yang ditanyakan mengenai kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya ini?
Nah, coba aja dijelaskan bagaimana perpindahan, bagaimana perbedaan antara perpindahan dengan lintasan. Nah, kalau kecepatan rata-rata Di sini akan laptopnya di. perpindahan. Kalau Gue nyalin PowerPoint. rata-rata lintasan dibagi sekian waktu. Coba dijelaskan perbedaan perpindahan dengan lintasan. Baik Pak, terima kasih. Saya akan jelaskan perpindahan menurut saya adalah dari titik awal sebuah misalnya kendaraan bergerak dari titik awal sampai dengan ke titik akhir, kemudian kita tarik garis lurusnya dari titik awal sampai titik akhir, itu adalah perpindahan. Dan untuk panjang lintasan itu adalah total perjalanan yang dilakukan oleh misalnya kendaraan tersebut. Nah, itu untuk panjang lintasannya, ntar semua kita jumlah dapat panjang. Untuk perpindahannya itu kita mengukurnya dari titik awal kendaraan itu berangkat sampai ke titik akhir kendaraan itu berangkat. Mungkin menurut saya seperti itu. Mengukurnya maksudnya itu garis lurus ya. Iya. Ya, Pak. Jarak terpendek ya. Yang terpendek ya, dari garis lurus ya. Nah, kemudian coba ada rumus-rumus tadi ya. Rumus tadi dijelaskan garis persamaan yang ketiga misalnya. X sama dengan 0 tambah P min T min T 0. Coba dikaitkan dengan gambar itu yang mana? Yang ketiga. X sama dengan X0 ditambah kecepatan ditambah kecepatan rata dikali dalam waktu awal dikurang dengan waktu akhir. Saya akan kaitkan dengan gambarnya. Jadi untuk mencari X-nya ini dari titik 0 sampai ke titik B ini kita bisa dibilang X-nya atau panjang lintasan. Untuk mencari panjang lintasannya ini kita bisa menggunakan rumus X0 posisi awalnya ditambah dengan kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-rata dikali dengan waktu awal dikurang waktu akhir. Waktu awalnya ya, waktu awal waktu yang mana dikurangnya waktu yang mana. Untuk waktu awalnya dari titik 0 sampai ke titik B ini adalah waktu awalnya, dan untuk waktu akhirnya dari titik 0 sampai ke titik A ini disebut dengan waktu akhirnya. Sehingga waktu yang dimaksudkan adalah waktu dari mana sampai mana. Sehingga waktu yang dimaksudkan adalah dari titik A sampai ke titik B. Ya. Itu adalah Ya, itulah waktunya. Ya. Terus ada kecepatan rata-rata di mana? Kecepatan rata-rata di mana? Itu kan ada P rata-rata. Iya, Pak. Ini, Pak. Oke, untuk kecepatan rata-ratanya X dari posisi dari titik 0 sampai ke titik B ini dikurang dengan dari titik 0 sampai ke titik A ini X0. Jadi panjang lintasan dikurang dengan panjang lintasan titik A per waktu awalnya dari titik 0 sampai ke titik B dikurang dengan waktu dari titik 0 sampai ke titik A. Itu adalah kecepatan rata-ratanya. Saya akan ulangi lagi. Untuk kecepatan rata-ratanya itu adalah
panjang lintasan dari titik 0 sampai ke titik B dikurang dengan posisi awal, yaitu dari titik 0 sampai ke titik A. Itu posisi awal atau yang disebut dengan X0. Jadi X dikurang X0 per waktunya dari titik 0 sampai ke titik B dikurang dengan waktu akhirnya, atau yang disebut dengan T0, yaitu dari titik 0 sampai ke titik A itu adalah T0-nya. Jadi didapatkan rumus X dikurang X0 per T dikurang T0. Akan saya lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Iya. Dari gambar ini kita bisa sebuah mobil bergerak sejauh 600 meter selama 20 second ke arah kiri ya, atau ke arah barat. Kemudian mobil ini berbelok ke arah utara sejauh 800 meter selama 30 second. Tentukan jarak tempuh, kemudian perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Untuk mencari jarak tempuh ini, kita bisa menambahkan total lintasan mobil ini ya, selama dia bergerak kemana aja. Jadi jarak tempuhnya itu ke arah barat selama 600 meter, kemudian ditambah dengan mobilnya melaju ke arah utara sama dengan ditambah 800 meter. Sehingga hasilnya 800 ditambah 600, 1400 meter. Itu adalah jarak tempuh yang dilalui oleh mobil tersebut. Nah, kemudian untuk perpindahannya, kita menarik garis dari titik awal mobil ini berangkat sampai titik akhir mobil ini sampai, yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Ya, akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. 800 kuadrat ditambah dengan akar 800 kuadrat ditambah 600 kuadrat. 800 kuadrat dapat hasilnya 640.000 ditambah dengan 360.000. Sehingga dapat hasilnya 1 juta, akar 1 juta. Kemudian akar 1 juta ini diakarkan, hasilnya 1000. Nah, untuk yang ketiga itu kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata rumusnya jarak tempuh per selang waktu. Jadi jarak tempuhnya ini yang didapatkan tadi 1400 meter per selang waktu selama mobil ini bergerak ke arah barat dan ke arah utara. Untuk selang waktunya 20 detik ditambah dengan 30 detik dapat 50 detik. Kemudian 1400 meter per 50 detik dapat hasilnya 28 meter per sekon. Nah, untuk kecepatan rata-rata itu adalah rumusnya perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahan yang didapat dari rumus ini, ya kan, menggunakan teori Pythagorasnya ini, dapat hasilnya 1000 dan selang waktunya juga yang tadi 20 detik ditambah 30 detik. 1000 meter dibagi 50 detik dapat hasilnya 20 meter per second. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada yang bertanya. Harapkan aktif semua. Masa tidak ada yang ditanyakan? Bila ini saja. Punya udah ada yang beberapa yang bisa ditanyakan. Ya, coba saya aja ya. Halo. Halo Pak ya. Coba saudara perhatikan perpindahan itu
benar nggak itu hasilnya 1000? Kalau saudara tulis seperti itu, kalau nulisnya seperti itu, benar dah hasilnya 1000. Hasil sebentar Pak. Hah? Hasilnya 800 kuadrat 68 kali 8 6. Wah. Sebenarnya masih apa namanya Pak? Masih ada penjabarannya Pak. 640. Soalan perjabaran. Kalau saudara tulisannya seperti itu, menulisnya seperti itu, benar dah hasilnya 1000. Coba perhatikan tulisannya. Coba saudara perhatikan. Ya yang ini salah Pak. Ini dianggap 800 kuadratnya aja yang diatarkan Pak. Iya, makanya penulisannya itu salah itu. Ya, itu hanya 800 di bawah akar itu ya. Mestinya panjang sampai ke belakang itu ya. Oh ya Pak, maaf Pak. Sebelumnya saya belum bisa apa namanya mencari cara menulis akarnya sampai mana? Ini semua tulisannya banyak, tulisannya salah ini. Belajar itu ya. Terus bawahnya lagi, benar enggak kelajuan rata-rata 1400 bagi sekian itu 28, benar enggak itu? Oh ya Pak, pernya yang masih belum bisa dicari. Ya? Ini dianggap gimana Pak? Ini dianggap 1400 meter per 20 second ditambah 30 second Pak. Jadinya pernya di bawahnya 1400. Iya, makanya penulisan untuk bagi ya. Kalau saudara ingat ketika kita berbicara metode penulisan atau sistem satuan, itu tidak boleh pakai miring-miring begitu. Tidak boleh miring 1400 bagi 20 saja misalnya, tidak boleh tulis miring itu. 1400 bagi di bawahnya datar itu ya. Ya Pak, siapa? Bagi 20. Demikian juga 30, 1400 bagi datar dia. Tidak boleh pakai pembagi miring. Ya. Ya Pak. Kalau perhatikan tuh penulisannya memang seperti itu penulisannya. Ini salah penulisannya ya. Pelajari itu ya. Dan di diktatnya itu sudah betul itu ya. Saudara harus belajar menulis yang benar ya. Siapa? Ya, oke, silakan apa masalah maksud dari jawabannya ini sudah benar tapi tulisnya salah ya. Ya Pak. Ini sudah tahu sekarang penulisan yang benar. Ya, dalam hal ini akarnya gimana, terus bagi ada beda makna di sana di sini. Kalau jarak tempuh itu garing itu garis miring itu dibaca dan atau itu ya, dan atau kalau di dalam hitungan tidak boleh tulis garis miring, harus garis pembagi itu miring. Ini namanya tanda siladus namanya, ini tidak boleh, ini tidak diperkenankan penulisan yang benar seperti ini. Apalagi nanti banyak itu rangkaiannya, misalnya satuan itu mempunyai banyak komponen dari rumus itu ditulis seperti ini, kacau nanti ya, tidak jelas mana maksudnya. Nah itu sudah dipelajari sungguhnya di dalam cara menulis ya, pelajari itu biar bisa ya. Iya Pak. Nah kalau saudara biar terlepas dari persoalan cara menulis yang benar, kalau mau supaya maksudnya tidak salah, saudara bisa main dengan kurung di sana. 1400 bagi sekian itu di depan 20 sekon itu kasih kurung buka, di belakang 30 sekon kasih kurung tutup, itu masih bisa dia maksudnya benar, tetapi cara penulisannya
salah, maksudnya masih kena. Di bawahnya juga 1000, di depan 20 tuh kasih kurung buka, di belakang 30 tuh kasih kurung tutup, ya masih bisa dipahami maksudnya walaupun penulisannya salah. Kalau ini penulisannya salah, memang maksudnya beda. Ya. Oke. Ya. Jadi Belajar maaf itu saya bisa ya. siapa? Silahkan Jadi dilanjutkan. mohon maaf sebelumnya Pak dan kawan-kawan untuk seterusnya ini saya menulisnya perannya itu garis miring ya. Jadinya nanti jangan salah persepsi kalau itu cuma dibagi 20. Jadi untuk semua seterusnya PowerPoint-nya ini 1400 per 20 second ditambah 30 second ya. Halo Pak, ya Pak. Nanti kan kasusnya berbeda-beda. Ya, setiap melihat saudara jelaskan. Oh, ya Pak. Setiap melihat ya, kalau misalnya ketemu seperti ini 1400 dibagi ya penulisannya kurung buka 20, kurung tutup di belakang 30, dijelaskan semua seperti itu. Bob, ada memang yang kita memang memerlukan seperti ini. Yang 1400-nya saja dibagi 20. Ya, Betul kan? Kalau memang ternyata saudara maksudkan 1400 saja dibagi 20, terus tambah 30, kan beda itu kalau tidak dijelaskan pada saat objeknya itu saudara bahas seperti apa maksudnya. Ya, jadi siapa? Ya. Nanti biar bisa dijelaskan. Iya, silakan ya. Oke Pak, saya akan lanjutkan ke kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat adalah kecepatan benda bergerak pada suatu saat atau titik tertentu pada lintasannya, yang didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata sepanjang perpindahan yang sangat kecil. Jadi di kecepatan sesaat ini perpindahannya sangat kecil. Dari gambar 4,3 ini, dari titik A sampai titik B ini perpindahannya sangat kecil, yaitu perpindahan AP sangat kecil, yaitu delta X. Demikian juga selang waktunya. Selang waktu dari titik A sampai ke titik B juga sangat kecil. Untuk kecepatan rata-rata, rumusnya kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T. Jadi untuk delta X-nya dari 0, untuk X-nya dari 0 sampai B, dan untuk X0-nya dari 0 sampai A. Dan untuk T-nya atau posisi untuk waktu akhirnya dari 0 sampai B waktunya, kemudian dikurangi dengan T0 dari 0 sampai A. Nah, ini untuk perpindahannya. Kemudian kecepatan sesaat adalah harga limit kecepatan rata-rata bila delta X dan delta T kecilnya tak terhingga. Jadi kecepatan sesaat P sama dengan limit delta T mendekati 0 delta X per delta T sama dengan dx per dt. Ini untuk persamaan ke-6. Oke, akan saya jelaskan ulang untuk rumusnya. Kecepatan rata-rata sama dengan limit delta T mendekati 0 dx per dt. Ini dx per delta T ya, delta X per delta T. Jadi delta X per delta T sama dengan dx per dt. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang kurang jelas? Silahkan, ada yang bertanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya harapkan saudara ya semua sebelumnya sudah mempelajari ini ya sebelum kuliah sekarang. Maksudnya bukan hanya yang presentasi, sehingga saudara bisa aktif di dalam diskusi ini. Nah, ya mudah-mudahanlah saudara tidak bertanya karena sudah mengerti ya. Artinya ingin saya sampaikan bahwa
bertanya dalam hal diskusi ini bukan saya artikan saudara itu tidak bisa. Jangan saudara berpikir, oh kalau saya bertanya dianggap saya tidak bisa, nanti dikira bodoh nanti saya. Enggak begitu. Bertanya dalam hal ini bisa saudara karena tidak mengerti, supaya tahu saudara bisa bertanya kalau ada saudara melihat ada yang janggal, ada yang salah. Atau kalau saudara bisa bertanya karena ingin mendapatkan penjelasan lebih dari apa yang sudah disampaikan. Nah, jangan berpikir, oh nanti saya bertanya, dikira tidak bisa nanti oleh bapaknya, ayah nanti nilainya rusak nilai saya. Enggak begitu ya. Jadi bahkan bagus kalau yang bertanya itu akan dapat poin itu ya. Tuh. Nah coba kalau tidak ada saya saja, di sini ada kecepatan rata-rata. Iya, Pak. Itu kok ada kurung korawal, apa keperluannya kurung itu di sana? Kok ada kurung korawal buka, kurung korawal tutup, itu apa perlunya di sana? Bahkan yang dimaksudkan kecepatan rata-rata itu adalah P itu sendiri. Ya. Itu beda makna itu ya, kurung korawal itu apa perlunya di kurung besar itu? Tidak perlu itu ya. Nah, demikian juga penulisan, semua penulisan bagi tidak boleh pakai miring ya. Itu siladus namanya itu. Ya, tidak boleh, itu bisa itu dibaca bukan bagi itu kalau pembacaan yang benar. Ya. Jadi coba saudara perhatikan kalau yang penulisan di diktat itu ya penulisan yang benar. Tapi memang terus terang memang nulisnya ini berat, agak rumit, agak sulit menulisnya ini, tapi saudara harus bisa ya, harus Ya, bisa. Ya, oke, lanjut ya. Oke, Pak, sampai oh ya, Ya. izin bertanya. Silakan. ya. Perkenalkan, nama saya Sada Juliani, NIM 20.05.511.009. Tadi kan dijelaskan tentang kecepatan sesaat. Apakah kecepatan sesaat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Iya, kecepatan sesaat ketika saudara naik motor, saudara pada satu saat saudara lihat angka motornya, speedometer itu menunjukkan angka berapa, itulah kecepatan sesaat, kecepatan pada satu titik itu. Dalam konteks ini, apakah saudara berbicara perpindahan, apakah saudara berbicara kelajuan, apa saudara bicara kecepatan, ya sesaat itu pada satu saat, pada titik itu sendiri berapa kecepatan saudara. Apakah saudara jalan kaki ya, untuk bisa dilihat ya naik kendaraan lah, apa motor, atau mobil, pada suatu saat tertentu saudara lihat, sekian kilometer, speedometer, ya itulah kecepatan saudara pada saat itu ya. Tuh. Nah, beda kalau persoalan rata-rata. Udah. Sudah, terima kasih. Iya, silakan. Yang lain apakah ada? Mau bertanya, Pak? Kalau tidak, ya silakan dilanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Ya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, Cek. Apakah suara saya bisa didengar? didengar. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Eko Makusnatayasa, NIM 200551113. Di sini saya akan menjelaskan tentang percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nantinya juga akan menjelaskan tentang gerak lurus dengan percepatan tetap. Baik, yang pertama percepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan perubahan kecepatan dengan selang waktu perubahan tersebut. Begini, mengacu pada gambar titik 3 di slide sebelumnya, pada saat T0, benda di titik A mempunyai kecepatan V0, dan saat T, benda di titik B dengan kecepatan V. Perubahan kecepatan ini adalah rumusnya delta V, atau
V kurang V0 selama interval waktu delta T sama dengan T kurang T0. Jadi percepatan rata-rata antara titik A dan titik B dapat didefinisikan berikut. A atau percepatan rata sama dengan T kurang V0 atau delta V per T kurang T0 atau delta T. Saya lanjutkan dengan percepatan sesaat. Percepatan sesaat yaitu percepatan pada suatu saat tertentu atau pada satu titik pada lintasannya yang didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata sepanjang perpindahan yang sangat kecil sekali. Bila perubahan kecepatan adalah delta V atau V kurang V0 dan selang waktu adalah delta T, maka rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Kecepatan sesaat adalah harga limit percepatan rata-rata untuk delta V dan delta T tak terhingga kecilnya. Jadi A sama dengan limit untuk delta T mendekati 0 sama dengan delta T per delta T atau sama dengan delta V per delta T atau sama dengan dV per dt. Ini menjadi persamaan yang ke-8. Substitusi di mana V-nya tadi sama dengan dx per dt. Maka hasilnya A sama dengan dalam kurung d per dt dikali dalam kurung dx per t. Jadi sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Ini persamaan yang ke-9. Baik, next. Atau sebelumnya ada pertanyaan? Apa suara saya terdengar, Pak? Saudara, oh ya, terdengar. Baik, saya ingin bertanya di persamaan yang ke-9. Di sana ada maka percepatan sama dengan D per dt. Jadi, maaf tapi sebelumnya saya kurang jelas di bagian sana di mana bisa didapat D per dt tersebut. Terima kasih. D per dt itu apa artinya? Bukan per dalam artian pembagian, itu D diturunkan, itu artinya ya, turunan itu ya. Turunan itu bukan latihan bagi. Kalau saudara punya persamaan Y sama dengan sesuaikan E, itu DY, DX, Y diturunkan terhadap X, itu maksudnya di sana. Jangan ada dipahami perbagi di sana ya. Itu maksudnya ya. Pak ya. Oh ya. Iya, baik Pak. Jadi kalau saudara nanti saudara akan lihat ada persamaan dalam X, terus diturunkan, X merupakan ada persamaan fungsi X sebagai fungsi dari T, ya, X dt, artinya X diturunkan terhadap D diturunkan sekali akan ketemu P, diturunkan lagi sekali, ya, ketemu A, itu bukan bagi ya. Sudah itu. Sudah, saudara yang tanya. Siapa itu tadi yang nomor berapa? Halo? Halo, Pak. Saudara yang presentasi bukan? Bukan, saya pesertanya, Pak. Ini berapa? NIM terakhir 010. Nah, Ya. atas nama Igusti Sayu Putu Winda Surini. Iya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, biar lebih jelas ya, saya minta coba semua nulis ya, hitung ya. Saya kasih contoh perhitungan ya, terkait dengan persamaan 10 ini ya. Sorry, persamaan 7 ya. Ini coba dijelaskan maksudnya apa sih sebenarnya. Saya kan tadi suruh perbaiki kalau ada yang keliru dan penulisan sehingga artinya berbeda, tolong dijelaskan, diperbaiki penulisannya, ya perbaiki dalam hal dijelaskan, bukan harus ditulis gini lama ini, ya, tulis persamaan yang lemah itu. Seperti persamaan itu gimana sih sebenarnya itu? Tadi kan sudah
dijelaskan bahwa kekeliruan itu akan diperbaiki dalam penjelasan. Baik, saya akan jelaskan maksud persamaan ketujuh. Itu A atau percepatan rata-ratanya sama dengan delta V per delta T. Yaitu delta V-nya itu kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal per dibagi dengan delta T, yaitu waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Gitu. Ya, itu ya. Nah, sehingga kalau misalnya